Dr. Triadi RD, AMDIP, SH, MC, setelah resmi mendaftar sebagai bakal calon balon Bupati Wakil Bupati Pangandaran pada penjaringan kandidat kepala daerah ke Partai PKB dan ke Gerindra, kini mendaftar ke DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Pangandaran, yang bertempat di Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 sore. Pada kesempatan ini berbahagia sekali bahwa kami telah kedatangan tamu, yaitu saudaraku Dr. Triadi yang akan menyampaikan formulir pendaftaran. Beliau akan mendaftarkan diri sebagai calon calon bupati ataupun wakil bupati Kabupaten Pangandaran ke Partai Amanat Nasional. Kesempatan kami sebagai bukti atas ucapan selamat datang kepada saudaraku Dr. Triadi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dan terakhir mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini besar hikmah dan manfaat dan barokah dan ada manfaatnya. Cita-cita Pak Dr. Triadi, cita-cita kita semua, cita-cita Kabupaten Pangandaran ke depan lebih baik. Amin ya Allah ya Amin. Dr. Triadi RD pada kesempatan itu mengatakan, ini kan dalam sa'aruf perkenalan dan bagian dari salah satu syarat yang harus ditempuh, karena hari ini undang-undang kita mensyaratkan apabila ingin menjadi pasangan calon atau menjadi calon kepala daerah apapun harus melalui mekanisme partai atau independen. Dan hari ini kami menempuh jalur partai yang kebetulan hari ini PAN membuka peluang itu dan ruang itu terbuka buat kami, bahkan melakukan komunikasi yang alhamdulillah diterima dengan baik. Insya Allah nanti kalau Tuhan menghendaki, dan teman-teman PAN membuka ruang itu, kami siap. Keyakinan saya maju di Pilkada Pangandaran, itu kami melihat dari kondisi yang ada di Pangandaran, dan kita perlu teman, perlu sahabat, dan tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri, lebih banyak teman akan lebih baik tentunya, terangnya. Selanjutnya kami akan melakukan komunikasi menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai politik agar bisa gotong royong bisa kerjasama supaya yang berat akan menjadi ringan. Dan ini bagian ikhtiar saya untuk kerja sama bergotong royong membangun komunikasi membangun ruang diskusi dengan semua kalangan. Alhamdulillah hari ini PAN membuka ruang itu. Ini suatu hal yang saya syukuri, serta kami bersama tim bersama teman-teman mengucapkan terima kasih kepada ketua yang mewakili, dan ini bagian dari ikhtiar kami untuk melangkah ke sana. Kami akan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh di daerah maupun di tingkat nasional, mudah-mudahan mohon doanya supaya jalannya terbuka dan lancar. Bila mana Pangandaran sudah di hati kita, tentu akan timbul rasa cinta, dan kalau sudah timbul rasa cinta, tentu akan merasa memiliki, menyayangi akan melaksanakan amanah apabila itu diberikan sebaik-baiknya, tidak ada keinginan akan mengkhianati rakyatnya apalagi menyengsarakan rakyatnya, tegasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, izinkan saya menyapa rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan menanti kami. Kebetulan kami dikasih jadwal sama teman-teman dari tim penjaringan Pilkada PAN sore hari. Alhamdulillah suasananya teduh. Alhamdulillah suasana teduh, kita bisa lebih adem lah berbicara begitu ya. Mudah-mudahan dari upaya yang saudara-saudara lakukan dibalas oleh Allah dengan yang terbaik. Saya secara pribadi mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan jajaran tim penjaringan Pilkada PAN Kabupaten Pangandaran, dan saya juga pribadi dan keluarga juga merasa bersyukur. Ini tentunya tidak lepas dari karunia Allah. Dengan segala keterbatasan kami, kesederhanaan kami, tapi teman-teman dari PAN bisa menerima bahkan menyambut dengan alhamdulillah luar biasa. Sementara kami datang ya dengan ala kadarnya begitu. Ya, tentu kita sudah komunikasi dengan pimpinan ya, dan insya Allah ke depan kan ini masih dalam berproses ya, bagian dari ikhtiar tentunya. Tentunya kalau nanti ke depan kalau memang itu ada rezeki, PAN dalam hal ini bisa mengusung kami ya, insya Allah kami siap untuk melangkah lebih lanjut lagi. Amin. Saya cinta dengan PAN. Alhamdulillah. Tapi nanti kita lihat perkembangannya, tentunya dengan lebih banyak teman, lebih banyak kawan, lebih banyak partai yang mendukung, tentunya akan lebih kuat. Makin banyak teman akan lebih kuat gitu ya. Kalau bersama-sama insya Allah kita bisa. Ya,
saya berusaha untuk membersihkan diri dari niat-niat buruk ya di hati saya terutama. Tapi karena terus dipanggil sama kawan-kawan, termasuk juga rekan-rekan media ya, terus luar biasa mensupport saya dan keluarga. Datang teman-teman, kawan-kawan, tokoh-tokoh politik, terutama masyarakat yang barangkali di luar komunitas kami, keluarga kami. Rasa-rasanya suara-suara itu suara-suara jernih ya, yang untuk mengharapkan saya pulang. Mereka menganggap mungkin saya ada sedikit kelebihan, barangkali itu bisa digunakan di sini. Saya bersyukur dan insya Allah saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, insya Allah kami akan berbuat sebaik-baiknya. Aduh, Pangandaran itu alhamdulillah ya, mungkin saya sudah keliling Indonesia hampir tiap minggu. Kalau yang berteman di Facebook atau di Instagram bisa lihat saya setiap minggu keliling Indonesia. Rasanya yang bisa nyanyiin Pangandaran itu hanya Bali. Jadi kalau dikelola dengan baik, potensi wisatanya, potensi alamnya, orangnya ramah-ramah, insya Allah bisa lebih hebat lagi, bisa jadi wisata dunia. Mungkin ekonominya juga akan meningkat, tidak hanya dari sektor wisata, tapi juga dari sektor yang lain, industri perdagangan, kemudian juga kerjasama antar wilayah, kerjasama antara pusat dan daerah itu bisa digali dengan baik, itu dengan kita kedepankan komunikasi, kedepankan silaturahmi. Nggak ada yang mustahil Pangandaran bisa pesat seperti di Bali, seperti di Hawaii, seperti itu. Tapi dengan tidak meninggalkan culture, tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya, agama, kita beriringan. Mencoba komunikasi sudah gitu ya dengan teman-teman yang ada akses ke sana, tapi secara langsung belum ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dikasih kisi-kisi sama Pak Ketua penjaringan, saya harus melangkah bagaimana kisi-kisinya. Tentu orang PAN, PAN yang ada di Pangandaran lebih paham daripada saya. Nanti saya akan belajar sama beliau-beliau yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti dikasih clue-cluenya ya. Mudah-mudahan. Kalau tagline barangkali nanti harus disepakati dulu nanti dengan pasangan ya. Sampai saat ini masih mencari pasangan. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa mencarikan saya. Barangkali mencarikan. Sementara ya kami mungkin masih kesendirian Pangandaran di hati dulu ya. Harapannya kalau sudah di hati nanti dicintai. Kalau sudah dicintai nanti akan dibangun, dimaksimalkan potensinya dengan sebaik-baiknya. Yang pasti tidak akan merusak mudah-mudahan. Ketua Pelaksana Penjaringan Bakalon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran PAN Pangandaran, Alif Suhendi menyampaikan, DPD PAN Pangandaran telah melakukan serah terima berkas dari Dr. Triadi RD yang telah sudi hadir di DPD PAN Pangandaran untuk menyerahkan berkas formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran di Pilkada 2024 mendatang. Alhamdulillah setelah kami teliti, kami cermati berkasnya telah cukup lengkap. Mudah-mudahan ke depan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Triadi RD beserta rombongan, dan juga masyarakat Pangandaran, mudah-mudahan Pangandaran ke depan lebih maju lagi, pungkasnya. Terima kasih. Saya selaku Ketua Tim Penjaringan dari DPD PAN Kabupaten Pangandaran merasa bangga sekali dengan Bapak karena beliau sosok yang muda dan pendidikannya milenial, pendidikannya dewasa. Jadi ketika beliau mau datang ke DPD menyerahkan berkas itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Partai Amanat Nasional. Dan untuk selanjutnya sesuai mekanisme yang ada di partai kami, sudah tentu berkas yang Bapak saya sampaikan hari ini ke kita akan godok dan kita akan laporkan ke DPW dan selanjutnya ke DPD pusat. Nanti surat rekomendasi dari pusat lah yang merekomendasikan Bapak saya hanya sebagai pengantar DPD Kabupaten Pangandaran untuk sebagai jembatan rekomendasi dari DPD PAN. Mungkin itu Pak mekanismenya, dan kita akan tempuh itu sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional yang ada. Sebetulnya kriterianya semua sama, asal warga negara Indonesia dan mau mengabdi untuk memajukan Kabupaten Pangandaran lebih baik lagi, lebih maju. Itu salah satu kriteria.
Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah sosok muda dan punya dedikasi tinggi. Tadi sudah kita dengar bagaimana kiat-kiat beliau untuk mengabdi, memajukan Kabupaten Pangandaran lebih baik. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.